Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Katakan, ku tak menyerah. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Ku tak mengerti, tetap berserah. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya Tanpa syarat, tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, Tanpa syarat, takkan goyah. akan Nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa tanpa syarat, syarat, takkan takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Senangkan hatimu. senangkan hatimu. Shalom Bapak Ibu, harapan saya saudara semuanya dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat, dan imannya tetap kuat. Itu yang penting ya. Sehat, kalau imannya nggak kuat
Wah, sebetulnya itu rugi betul ya. Jadi harapan saya saudara semuanya sehat, imannya tetap kuat, dan tetap semangat. Kita ketemu lagi di channel YouTube Pingster Sending Bogor ya. Channel yang kita kasihi, yang kita sayangi, yang berisi tentang pendalaman Alkitab, hal-hal yang tersirat dari apa yang tersurat dalam Alkitab. Kita akan bongkar, kita akan buka di channel ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur sekali kami masih ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Kami bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami berkarya, beraktivitas. Dan itulah kesempatan kami untuk kami memuliakan nama Tuhan. Dapat apa yang kami kerjakan dan lakukan. Termasuk saat ini kami mau belajar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami semuanya. Baik yang berbicara, yang melihat maupun yang mendengar. Dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Baik saudaraku, hari ini kita akan bicara mengenai rahasia kitab Wahyu. Ya, rahasia kitab Wahyu. Ya. Kalau di dalam kitab Daniel rahasia itu disimpan, ya. Disuruh untuk menyimpan rahasia itu. Dibuka nanti. Tapi di kitab Wahyu enggak disimpan lagi, tapi dibuka di situ, saudaraku ya. Jadi bedanya di situ. Di kitab Daniel ada nubuat-nubuat yang banyak dan disuruh simpan itu semuanya. Dan nanti pada waktunya akan dibuka. Tetapi di kitab Wahyu, semua dibuka di situ, saudaraku. Yang menarik adalah kita mau bicara sedikit tentang Yohanes yang diberi wahyu oleh Tuhan. Ya, bukan rasul yang lain, tapi rasul Yohanes yang diberi wahyu oleh Tuhan. Kenapa Yohanes? Ya, tentu ini sesuatu yang jarang dipikirkan oleh banyak kita orang-orang Kristen atau hamba Tuhan. Paling-paling jawabannya ya terserah Tuhan, memang terserah Tuhan. Tapi ada hal-hal yang menarik dari rasul yang satu ini, yaitu Yohanes, saudaraku. Yohanes adalah rasul yang paling muda di antara rasul-rasul yang lain. Itu satu. Yang kedua, Yohanes adalah rasul terakhir. Rasul terakhir dari semua rasul yang ada. Itu dua. Yang ketiga, ada beberapa kali dalam pertemuan Yesus dengan para muridnya, ada satu murid yang seringkali menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Dan itulah Yohanes, saudaraku. Dengan demikian, maka Yohanes adalah rasul yang sangat menarik di antara rasul-rasul yang lain. Oleh sebab itu, dan saya percaya bukan karena itu sih, bukan karena itu wahyu Tuhan diberikan kepada Yohanes. Tapi pasti ada hal-hal yang lain. Dan yang saya lebih condong adalah karena ini rasul-rasul yang terakhir, saudaraku. Di antara rasul-rasul yang lain yang masih hidup adalah Rasul Yohanes. Wahyu itu diberikan kepada Yohanes ketika Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Di sebuah pulau yang terpencil, Pulau Karang namanya ya. Nggak ada penghuninya kecuali binatang merayap yang ada di pulau itu atau di pesisir laut itu ya. Yohanes Pembaptis dibuang oleh Kaisar Domitianus ya. Dan sebelum dibuang dia juga disiksa, digoreng di dalam minyak yang begitu panas, di wajan yang begitu besar, dan setelah itu diasingkan di pulau yang terpencil. Tapi justru di situ Tuhan memberikan wahyu. Wahyu itu adalah sesuatu yang belum terjadi, tapi diutarakan terlebih dahulu. Ya, terjadinya kapan itu belum tahu, tapi sudah diutarakan terlebih dahulu. Dan di pulau yang sepi itulah Tuhan memberikan pewahyuan kepada Yohanes. Saudaraku, kadang saat kita merasa sepi, saat kita sendiri, saat kita merasa dijauhi, saat nggak ada orang lain yang mendekat kepada kita, justru seperti itulah kadang Tuhan berkenan kita temui.
Ya, mungkin ada di antara saudara yang merasa sepi hari-hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang merasa ditinggal oleh teman-teman saudara hari-hari ini. Mungkin saudara hari-hari ini merasa segala sesuatu kelihatannya tidak menggembirakan. Tapi percayalah, kadang dalam situasi seperti itu, Tuhan berkenan menemui saudara. Tuhan berkenan kita temui. Jadi, tetaplah bersukacita dalam keadaan apapun juga. Nah, kembali ke materi ini, saudaraku. Saya akan bicara mengenai rahasia 7 gereja di akhir zaman. Ya. Tuhan sudah memberitahu kepada Yohanes bagaimana pola gereja, bagaimana model gereja, bagaimana kelebihan gereja, bagaimana kekurangan gereja di akhir zaman. Di akhir zaman itu yang mana zamannya? Yang kita tempati ini, yang kita hidupi ini, yang sekarang kita berpindah, ini akhir zaman. Dan Tuhan memberikan gambaran yang lengkap, yang luas, supaya gereja mau disempurnakan oleh Tuhan. Sebelum Tuhan sang kepala gereja, sebelum Yesus sang mempelai Kristus, mempelai laki-laki datang menjemput mempelai perempuannya, yaitu gereja saudara dan saya. Maka gereja harus disempurnakan. Dan itu diberikan kepada Yohanes Pembaptis, bukan, kepada Yohanes maksud saya, di Pulau Patmos sekitar tahun 94 sampai 96. Sekitar tahun itulah Tuhan memberikan pewahyuan kepada Yohanes tentang hal-hal yang akan terjadi di akan datang, dan khususnya juga tentang gereja di akhir zaman. Saya akan baca 1-2 ayat tentang gereja yang pertama yang akan kita kupas, yaitu gereja Efesus. Dari Wahyu pasal 2 ayat 3. Wahyu pasal 2 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 2 dan 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tuhan izinkan membuka satu model gereja di akhir zaman, dan Tuhan berikan itu yang namanya gereja Efesus. Keberadaannya bagaimana, situasinya bagaimana, dan apa yang dialami oleh gereja Efesus waktu Yohanes masih ada, dengan model gereja Efesus di akhir zaman yang kita hidup ini, itu yang akan membuat gereja harus belajar. Ada 7 gereja akhir zaman yang akan dibuka di kitab Wahyu. Tapi hari ini kita bicara mengenai kitab Wahyu yang pasal 2 ayat 2 dan 3 mengenai Efesus. Tuhan itu adil, saudaraku. Kalau melihat anak Tuhan berprestasi baik, Tuhan puji. Kalau gereja Tuhan dilihat Tuhan baik, Tuhan juga puji. Tuhan dapati di gereja Efesus ada 9 hal yang baik yang dilakukan, yang dialami oleh gereja di Efesus. Kalau saya bicara tentang gereja, saya tidak bicara tentang bangunannya, tapi saya bicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Apa yang dialami oleh gereja Efesus? Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam gereja Efesus? Ada 9, saudaraku, yang dicatat oleh Tuhan. 1, pekerjaannya. Gereja ini melakukan pelayanan-pelayanan yang baik, program-program yang baik, bekerja dengan baik, jerih payahnya. Yang kedua, gereja ini mau susah, gereja ini mau berjerih lelah untuk mencari jiwa, untuk menampung jiwa-jiwa. 2,
ketekunannya. Gereja ini tekun dalam berdoa. Gereja ini tekun dalam belajar tentang firman Allah. Yang keempat, tidak suka melawan. Orangnya santun-santun. Ya, jemaatnya santun-santun, gak suka ngelawan. Hamba Tuhan yang memimpinnya gak suka melawan apa yang difirmankan dalam firman Tuhan, enggak. Mencobai orang yang menyatakan dirinya rasul. Kalau ada orang yang mengaku rasul, kalau ada orang yang mengatakan saya ini hamba Tuhan, mereka uji. Mereka tidak percaya begitu saja, mereka uji, saudaraku. Ya? Lalu tidak ada dusta di antara mereka. Mereka jujur terhadap Tuhan, jujur terhadap sesama, jujur terhadap hamba Tuhan. Mereka sabar dalam menderita, sabar dalam berharap. Lalu apa lagi? Mereka juga mau menerima segala hal yang tidak menyenangkan karena Tuhan. Mereka diejek, mereka dibully karena orang Kristen, karena nama Tuhan. Bahkan mereka dianiaya, mereka menderita karena nama Tuhan. Tapi mereka terus mempertahankan iman. Lalu yang ke-9, tidak kenal lelah, ya, tidak mengenal lelah. Ada lagunya, ya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bukan saja para pekerja Tuhan, bukan saja para pelayan Tuhan, tapi jemaat Tuhan. Mereka tidak pernah lelah dalam mempertahankan, meningkatkan iman mereka, dalam mereka memegang teguh iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. 9 hal ini yang dilihat Tuhan ada di jemaat Efesus. Ya. Coba saudaraku lihat di gereja zaman sekarang. Ada 9 yang positif enggak? Mungkin ada sih, saya percaya pasti ada. Ya, bahkan mungkin lebih juga ada. Tapi inilah gambaran yang Tuhan izinkan untuk dilihat oleh Yohanes dan untuk diketahui oleh gereja di akhir zaman. Di mana kita tinggal, di mana kita hidup sekarang. Ya, ada 9 hal yang baik yang dilakukan oleh gereja atau anak-anak Tuhan. Jadi intinya seperti ini, saudara. Tuhan tidak pernah menutup mata akan hal-hal yang baik yang kita lakukan, yang gereja lakukan. Itu intinya. Ya. Kalau memang baik, Tuhan puji. Kalau memang nggak baik, Tuhan pasti akan ingatkan. Nah, itu yang harus kita contoh. Terhadap keluarga kita, terhadap pasangan kita, terhadap sesama kita. Jangan selalu salah, terus jangan selalu dianggap salah, terus apa-apa salah. Kalau memang itu baik, puji dia. Kalau memang itu baik, beri penghargaan kepada dia. Apakah dia pasangan saudara? Apakah dia anak saudara? Apakah dia orang tua saudara? Apakah itu juga gereja saudara? Kalau memang baik, ya harus dipuji. Karena Tuhan melakukan seperti itu. Kalau baik, puji. Ya, berikan penghargaan. Itu betul, adil. Dan Tuhan lakukan itu. Enggak tutup mata, semuanya salah. Semuanya jelek. Ya. Orang yang selalu berpikir yang dihadapi, yang dilakukan oleh orang lain, itu jelek semua. Itu sebetulnya menggambarkan isi hati dia. Menggambarkan gambaran dia. Menggambarkan pikiran dia. Ya. Yang ada dalam pikirannya jelek semua. Yang ada dalam hatinya jelek semua. Itu dia ungkapkan terhadap orang yang dihadapi. Semuanya jelek, semuanya salah. Ya, nggak boleh seperti itu. Kalau memang baik, harus dipuji. Kalau memang benar, harus dikatakan benar. Kalau memang perlu dikasih penghargaan, kasih penghargaan. Itulah jemaat Efesus. Ada 9 hal yang baik yang mereka lakukan. Dan Tuhan puji itu. Tapi yang membuat heran adalah satu hal sebetulnya. Kekurangan jemaat Efesus. Yaitu apa? Ayat 4 dikatakan seperti ini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
9 kebaikan yang kau kerjakan, engkau tahan uji, engkau menguji setiap orang yang mengaku hamba Tuhan, rasul, nabi, pendeta. Engkau tahan menderita, engkau tidak pernah merasa lelah dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi engkau meninggalkan kasih yang mula-mula. Itu yang dilihat Tuhan, itu yang Tuhan celah. Makanya Tuhan berkata, betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Meninggalkan kasih mula-mula, tapi masih melakukan 9 hal yang baik. Tuhan bilang, dalam betul kamu sudah jatuh. Nah, kelihatannya serius, saudaraku ini. Ya, serius, betul. Meninggalkan kasih mula-mula itu serius, betul. Bukan saja mengurangi loh ya. Mengurangi sedikit-sedikit kasih mula-mula. Dan lama-lama benar-benar kasih mula-mula itu sudah mati. Tapi aktivitas masih jalan. Ada banyak suami istri yang mengawali kehidupan rumah tangganya begitu hangat, begitu manis. Prinsipnya saya mau berkorban buat kamu. Mula-mulanya seperti itu. Tapi ketika berjalannya waktu, kasih itu mulai berkurang. Dan bahkan kasih mula-mula itu mulai hilang. Tapi mereka masih bersatu. Mereka tidak pisah. Mereka tidak cerai. Mereka masih hidup bersama. Tapi sudah tidak ada kasih mula-mula yang ada di dalam kehidupan suami istri ini. Serius bukan? Serius, saudaraku. Saudara tidak menceraikan pasangan saudara, tetapi kalau saudara sudah tidak mengasihi dia dengan kasih yang mula-mula, Tuhan berkata betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Saudara masih bisa ke gereja, saudara masih bisa melayani pekerjaan Tuhan, saudara masih bisa melaksanakan tugas-tugas gereja, saudara berbuat baik, saudara sabar, berkata bertobatlah. Betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Aneh, saudara. Saya pikir kalau mengurangi kasih mula-mula nggak serius. Saya pikir asal semua kegiatan masih jalan saja, pasti Tuhan lihat. Betul Tuhan lihat. Tetapi meninggalkan kasih mula-mula itu sebuah dosa sebenarnya. Dosa. Makanya Tuhan bilang bertobatlah kamu. Gereja terlalu banyak kegiatan, mungkin bagus. Karena gereja itu terus berjalan. Tetapi kalau kegiatan itu dilakukan dengan terpaksa, hanya sekedar memenuhi, hanya sekedar menjalankan program, tanpa tahu sebetulnya ujung-ujungnya ini untuk siapa, maka gereja itu sudah meninggalkan kasih mula-mula. Saya tidak terlalu tertarik dengan banyaknya acara di gereja. Sekalipun saya pengen itu terjadi. Tetapi yang saya rindukan adalah, sekalipun acaranya tidak banyak, programnya tidak banyak, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan serius, dilakukan dengan hati yang tulus. Kepada siapa saya melakukan ini? Untuk siapa saya melakukan ini? Dan kalau ditujukan kepada kepala gereja, Sang Juru Selamat yang hidup, yaitu Yesus Kristus, maka pelayanan kita benar. Maka apa yang kita lakukan benar. Maka apa yang gereja lakukan benar. Dan Tuhan pasti memuji. Tetapi jika kehilangan kasih mula-mula, gereja harus bertobat. Saudara harus bertobat. Saya harus bertobat. Ya. Yang saya lakukan adalah murni, tidak ada keterpaksaan. Yang saya rindukan saudara semua terlibat semua dalam proyek Tuhan. Tapi tidak boleh dengan terpaksa. Karena apa yang kita terima dari Tuhan itu jauh lebih besar dengan apa yang kita perbuat bagi Tuhan. Nggak bisa dibandingkan, saudaraku. Ketika saya mula-mula mengasihi Tuhan, terima Tuhan. Ketika saya mula-mula meresponi panggilan Tuhan menjadi hamba Tuhan, itulah yang harus saya pegang dan saya pertahankan. Tidak boleh berkurang. Apalagi ya, mati.
apalagi hilang. Masih ingat ketika saudara pertama kali menerima Yesus dalam hidup saudara? Resiko apapun yang akan saudara hadapi, saudara akan tetap maju waktu itu. Masih ingat ketika saudara bertemu dengan pasangan saudara? Yang ada dalam pikiran saudara adalah, aku akan menyenangkan hatinya. Aku akan melindungi dia. Aku akan berkorban buat dia. Tetapi bagaimana sampai dibandingkan dengan hari ini? Jika kasih mula-mula itu masih tetap ada dan hidup, itulah yang Tuhan mau. Kasihilah pasanganmu dengan kasih yang mula-mula. Kasihlah Tuhanmu dengan kasih yang mula-mula. Beribadahlah kepada Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Saya sedih kalau ada orang yang melayani Tuhan tetapi dengan terpaksa. Saya berdosa kalau saya memberikan pelayanan kepada orang-orang yang dengan terpaksa. Berdosa saya kepada Tuhan dan saya salah kepada saudara. Maka sebagai gembala jemaat saya hanya memberikan pelayanan kepada mereka yang dengan tulus dan rela. Hanya dengan cara seperti itu saja pelayanan sudah diberkati Tuhan dan saya tidak berdosa. Maka saudara tinggal pilih, mau hitung-hitungan sama Tuhan. Sebagai pimpinan jemaat, kepala jemaat, saya tidak akan pernah memberikan kepercayaan kepada saudara. Karena apa yang saudara dan saya lakukan kalau terpaksa, maka itu artinya kasih mula-mula sudah mulai hilang. Jadi lebih baik nggak melayani Tuhan. Dan saudara nggak bersalah, saya nggak bersalah. Tapi kalau saudara mau melayani Tuhan, saya beri ruang seluas-luasnya buat gereja di mana saya melayani. Tapi dengan syarat melayani dengan kasih yang benar. Dengan rela hati. Maka pelayanan saudara diberkati, hidup saudara diberkati, gereja saudara juga diberkati. Ya, itulah hati saya, saudaraku. Saya tidak pernah memaksa untuk melayani Tuhan di gereja saya. Kalau saudara rindu, saya berikan waktu, saya berikan ruang seluas-luasnya. Tapi kalau saudara mulai mengurangi, saya juga tidak akan pernah memaksa saudara. Saudara akan berdosa nanti kalau melayani dengan hati yang terpaksa. Dan saya juga akan berdosa jika memberikan pelayanan kepada mereka yang tidak siap. Ya, oleh sebab itu, ini fair saja saudaraku. Supaya kasih mula-mula itu kita terapkan dalam hidup kita, dalam pelayanan di gereja kita. Dan kalau kita lakukan dengan benar, maka saudara diberkati Tuhan, pelayanan saudara diberkati Tuhan, gereja saudara juga diberkati Tuhan. Ya, ada 9 hal yang baik yang dilakukan oleh gereja Efesus. Tapi satu hal yang dicela Tuhan, kamu meninggalkan kasih mula-mula. Kita bisa lebih dari 9 kebaikan yang kita lakukan dalam hidup, dalam gereja. Bisa juga di bawah 9, bisa juga. Tapi yang penting ini, jangan sampai kasih mula-mula itu hilang. Karena kasih mula-mula itu akan membuat semuanya hambar, datar semuanya. Ya, dan jika itu dilakukan maka nggak ada hasilnya sama sekali buat saudara dan juga buat yang saudara layani. Belajar dari jemaat Efesus. Mari kita terapkan dalam gereja kita dan dalam diri kita. Jangan biarkan kasih mula-mula yang Tuhan taruh dalam hidup saya mulai luntur apalagi hilang. Mari kita semua merindukan hal itu semua, ya saudara. Karena gambaran gereja akhir zaman yang satu sudah dibuka oleh Tuhan Yesus lewat Yohanes. Lihat itu, gereja Efesus. 9 perkara yang baik mereka sudah lakukan. Tapi mereka meninggalkan kasih mula-mula. Dan Tuhan berkata, bertobatlah kamu. Betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Saudara, mari kita renungkan kembali. Sekali lagi saya mengingatkan kepada saudara. Apakah kasih mula-mula yang ada dalam diri saudara dengan pasangan saudara masih tetap sama? Apakah kasih mula-mula ketika saudara terima Yesus sampai hari ini masih tetap sama? Berapi-api, berkobar-kobar. Apakah saudara melayani Tuhan dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang benar-benar utuh, bulat?
Seperti ketika saudara pertama kali berkata, Tuhan pakailah saya. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, selama masih ada hidup, pakailah saya. Masih seperti itu kah? Jika tidak, saya terpaksa ulangi kata-kata Yesus dalam kitab Wahyu. Bertobatlah kamu, betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Amin. Terima kasih Tuhan. Bila ini mengingatkan kami betapa kami harus memelihara kasih mula-mula. Baik dengan pasangan kami, baik dengan Tuhan. Baik saat kami bekerja, saat kami melayani Tuhan. Bila kasih yang mula-mula itu mendasari apa yang kami lakukan dan kami kerjakan. Jika kasih itu sudah mulai berkurang, redup bahkan hilang, Roh Kudus, kobarkan kembali kasih mula-mula itu. Kobarkan kembali kasih mula-mula itu dalam hidupku, dalam hidup kami, dalam gereja kami. Kami rela untuk Tuhan perbarui, kami rela untuk Tuhan perbaiki, supaya kami disempurnakan dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, dan diberkatilah setiap kami yang melihat tayangan ini, yang mendengar firman Tuhan ini, firman Tuhan yang berkuasa menjangkau kepada siapa saja dan di mana saja. Dan bila kasih mula-mula itu kembali berkobar-kobar dalam hidup kami. Dalam segala nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai ketemu di tema yang lain. Amin.